Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa berjumpa di Humairah Channel dan kita masih membahas tentang kapan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas khusus tentang seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan dia adalah nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel yang ada erat kaitannya dengan umat Islam. Bahkan kehadirannya dijadikan salah satu dari tanda-tanda kiamat besar. Nuzulu Isa bin Maryam. Turunnya Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aulan nas bi Isa bin Maryam fil ula wal akhirah." Sesungguhnya diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama dibandingkan Isa bin Maryam di dunia ataupun di akhirat. Sahabat bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia lebih utama dibandingkan Isa bin Maryam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya ikhwatun min allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid, falaysa bainana nabiyyun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para nabi itu bersaudara. Ibu mereka banyak dan bapak mereka satu, dan agama mereka satu, dan tidak ada setelahku seorang nabi. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan bahwa saya lebih utama daripada manusia dengan Isa bin Maryam, karena antara diriku dan Isa bin Maryam tidak ada nabi sepeninggalku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahum." Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, tetapi Isa diserupakan. Bahkan di akhir ayat Allah katakan, wa ma qataluhu yakina. Dan mereka, orang-orang yang membunuh Isa bin Maryam itu, benar-benar tidak tahu sebenarnya siapa yang dibunuh itu. Isa ataukah bukan Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita Isa bin Maryam yang berkaitan dengan akhir zaman tentu cerita yang menarik. Karena Isa sendiri adalah nabi dan rasul yang terakhir dari nabi-nabi dan rasul-rasul Bani Israel. Dialah penutupnya. Dan Isa bin Maryam
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kuasa Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah belum wafatkan Isa bin Maryam. Karena yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi, kemudian diklaim dan dibunuhnya, kata mereka, itu sesungguhnya bukan Isa bin Maryam, tapi orang yang diserupakan dengan Isa bin Maryam. Lalu di mana Isa bin Maryam? Maka berdasarkan nas Al-Quran, bahwa Isa bin Maryam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bal rafa'ahu Allahu ila sama. Bahkan Allah angkat Isa ke langit sana. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku tidurkan engkau wahai Isa, dan aku akan angkat engkau ke sisiku. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Isa bin Maryam di langit kedua bersama Yahya ibn Zakaria alaihima assalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abi Dzar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi SAW, berapa banyak para utusan yang Allah utus ke bumi ini? Maka Nabi SAW mengatakan, mi'atun atau mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa. Nabi yang diutus adalah 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, dalam riwayat 120.000 nabi, kata Nabi SAW, dan 315 di antara mereka adalah utusan atau disebut dengan Rasul. Lah Isa bin Maryam satu di antara para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib beriman dengan adanya Isa bin Maryam, bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang dia masih hidup dan berada di langit, dan kelak akan menjadi alamat dan tanda-tanda kiamat besar, di mana Allah izinkan Isa bin Maryam turun, dan akan menjadi alamat yang selanjutnya setelah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh Isa bin Maryam akan turun kepada kalian hakaman adalan, menjadi hakim yang adil, di mana tugasnya adalah mematahkan salib, membunuh babi, meletakkan jizyah, dan melimpahkan harta sehingga tidak ada orang yang bersedekah, ada orang yang menerimanya. Sampai-sampai satu sujud jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isa bin Maryam, Allah takdirkan lahir tanpa bapa. Artinya lahir dari seorang ibu. Dan Allah jadikan Isa sebagai bukti kuasa Allah. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan Adam tanpa ayah dan bapa. Allah ciptakan Hawa tanpa ibu. Maka begitu juga Isa bin Maryam Allah ciptakan tanpa bapa. Bukan berarti kemudian Isa adalah anak Tuhan sebagaimana prasangka orang-orang Nasrani. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa kamathali Adam." Permisalan Isa itu sama dengan Adam alaihi salam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut Isa dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan Al-Quran menyebut dengan kata-kata Al-Masih Isa bin Maryam sebanyak 3 kali. Kemudian sebutan Isa bin Maryam saja sebanyak 13 kali. Kemudian sebutan Al-Masih ibni Maryam sebanyak 5 kali. Dan sebutan Al-Masih tanpa ibni Maryam sebanyak 3 kali. Dan sebutan Isa dengan menyebut kalimat Isa saja sebanyak 9 kali. Dan dengan sebutan Ibnu Maryam 2 kali dalam Al-Quran. Artinya kalau kita gabung lebih daripada 30 kali Al-Quranul Karim mengulang-ulang kalimat Isa bin Maryam. Apakah dengan kalimat Al-Masih Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih atau Isa atau ibnu Maryam, menunjukkan bahwa banyaknya penyebutan Isa bin Maryam dalam Al-Quran ada erat kaitan Isa dengan umat Islam di akhir zaman. Pertanyaan akan muncul, kenapa harus Isa bin Maryam? Bukankah para nabi banyak? Kenapa tidak para nabi selain Isa bin Maryam yang diturunkan di akhir zaman? Sehingga menjadi sebuah tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kenapa mesti Isa bin Maryam? Pertama, karena Isa bin Maryam belum meninggal. Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh. Isa tidak disalib, bahkan diserupakan. Kemudian ada riwayat yang mengatakan Isa bin Maryam memiliki pengetahuan bahwa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Islam diberikan banyak karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Isa berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bisa bergabung dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa dipilih Isa bin Maryam untuk turun di akhir zaman? Ini sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka sudah membunuh Isa bin Maryam, padahal Isa tidak dibunuh. Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan dan akan turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan. Karena buktinya Isa bin Maryam menjadi makmum saat salat di belakang Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin di akhir zaman, Muhammad ibn Abdullah. Dan Isa pun salat di belakang Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan banyak segudang hikmah kenapa Isa yang dipilih turun di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan Isa dilahirkan dari wanita yang suci, Maryam bintu Imran. Dan Maryam sendiri terlahir dari keluarga yang sangat saleh, pemakmur Baitul Maqdis, yang keluarganya dicantumkan dalam Al-Quran dan dijadikan satu nama dalam satu surat yang disebut dengan Al-Imran, keluarga Imran. Bagaimana kisah kelahiran Isa bin Maryam? Bagaimana kisah keluarga Imran yang merupakan keluarga Isa bin Maryam? Bagaimana besarnya Isa bin Maryam? Bagaimana mukjizat Isa bin Maryam? Bagaimana dakwahnya? Diangkatnya beliau ke langit dan hubung kait di akhir zaman dengan turunnya beliau dan akan bergabung dengan kaum muslimin menjadi panglima perang, bahkan pemimpin yang sangat adil. Tentu
Ini pembahasan yang sangat panjang. Dan insya Allah kita akan berseri tentang nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.